Hai everyone, selamat datang di segmen Edu Media bersama saya Najib. Di video kali ini saya akan share tentang 3 aplikasi populer yang sering digunakan sebagai learning management system di sekolah. Bagi kalian yang baru singgah di channel ini, Edu Media merupakan segmen di mana saya berbagi informasi tentang aplikasi, website atau media yang bisa digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Apa sih itu Learning Management System? Secara singkat, Learning Management System merupakan platform yang digunakan untuk mengelola kelas atau kursus online, mendistribusikan materi pelajaran, mengevaluasi proses belajar siswa, dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru. Nah, berikut ini adalah 3 platform Learning Management System yang paling populer untuk digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom adalah bagian dari G Suite for Education kepunyaan Google yang dirilis secara publik pada Agustus 2014. Google Classroom ini dapat diakses melalui website atau aplikasi di smartphone atau tablet. Untuk menggunakannya, pengajar dan murid wajib memiliki akun Google agar saling terhubung. Yang kedua adalah Edmodo. Edmodo merupakan learning management system yang pertama kali dikembangkan oleh Niels Bohr dan Jeff O'Hara pada akhir 2008. Edmodo ini dapat diakses melalui smartphone dan website. Edmodo menyediakan fitur untuk guru bisa menyediakan atau mengelola materi dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian ada juga fitur untuk siswa mengakses materi yang telah disediakan oleh guru. Dan fitur orang tua untuk melihat progres anak mereka dalam proses pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan di dalam Edmodo. Yang ketiga adalah Schoology. Schoology merupakan learning management system yang dibuat pada tahun 2007 oleh Jeremy Friedman, Tim Trinidad, dan Ryan Huang. Schoology dapat diakses melalui website atau via mobile phone, yaitu dengan cara menginstal aplikasinya yang tersedia secara gratis untuk di-download di App Store ataupun Play Store. Seperti halnya Edmodo, Schoology juga menyediakan fitur untuk guru untuk mengelola dan menyediakan materi, akun siswa untuk mengakses materi tersebut, dan akun orang tua untuk memantau perkembangan anak mereka. Secara praktikal, dari pengalaman saya menggunakan ketiga platform ini, ada beberapa indikator yang bisa kita jadikan sebagai tolok ukur sebagai pertimbangan jika kalian ingin menggunakan platform-platform tersebut. Yang pertama adalah Graphical User Interface atau tampilan antarmuka. Yang kedua adalah dukungan jenis file yang bisa diupload. Yang ketiga adalah fitur assessment, ketersediaan jenis soal, dan penilaian otomatis. Yang keempat adalah pengaturan jadwal akses dan due date materi atau kuis. Yang kelima adalah integrasi aplikasi atau platform eksternal, dan yang terakhir adalah penyimpanan data. Agar lebih mudah memahami, mari kita lihat perbandingannya melalui skema berikut. Yang pertama adalah Graphical User Interface atau tampilan antarmuka. Ketiga platform ini memiliki antarmuka atau tampilan yang sederhana. Kita dapat menemukan semua tab fitur untuk pengoperasian fungsi tertentu dengan sangat mudah. Tapi secara pribadi, jika ingin mengurutkan dari yang termudah, maka Google Classroom lah yang memiliki tampilan antarmuka yang paling sederhana dan mudah dipelajari. Kemudian Schoology, lalu Edmodo. Kenapa Edmodo ada di urutan terakhir? Karena menurut saya, ketika pertama kali membuka akun, pada laman pertamanya itu kita langsung disajikan banyak pilihan tab di bagian kiri layar. Dan juga menurut saya, ukuran default font pada platform ini agak kecil. Tapi kembali lagi, ini tergantung selera dan preferensi masing-masing guru. Tapi secara keseluruhan, ketiganya memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang kedua adalah dukungan jenis file yang bisa kita upload. Ketiga platform ini syukurnya mendukung semua jenis file, mulai dari dokumen, file suara, gambar, dan video. Yang ketiga adalah fitur assessment, ketersediaan jenis soal, dan penilaian otomatis. Di aplikasi Edmodo terdapat 2 fitur yang bisa kita gunakan untuk melakukan assessment, baik itu dalam bentuk penugasan atau kuis. Dan jenis soal yang tersedia adalah true and false, multiple choice questions, short answer, fill in the blank, matching, and multiple answer. Selain itu, ada juga fitur untuk upload tugas. Kemudian, pada Google Classroom terdapat 3 fitur yang bisa kita gunakan untuk melakukan assessment, yaitu assignment, quiz assignment, dan question. Untuk jenis pertanyaan yang disediakan adalah short answer, paragraf untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang lebih panjang dibandingkan short answer questions,
kemudian multiple choice question, checkbox, drop down, linear scale, multiple choice grid, tick box grid, dan juga fitur untuk upload tugas. Dan untuk Schoology, kita bisa menggunakan fitur assignment, tes atau quiz, dan add assessment. Jenis pertanyaan yang disediakan ada true and false, ordering, short answer atau essay, fill in the blank, dan matching. Dan juga ada fitur untuk upload tugas. Ketiga platform ini kurang lebih menyediakan jenis-jenis pertanyaan yang sering digunakan dalam asesmen pembelajaran. Tapi jika ingin diurutkan, maka saya lebih memilih Schoology. Karena saya pribadi lebih suka dengan pilihan yang disediakan oleh Schoology. Ada banyak pilihan fitur untuk kustomisasi pertanyaan seperti jenis huruf, layout, terutama fitur untuk memasukkan rumus-rumus matematika atau fisika yang pada dua platform lainnya tidak tersedia. Dan yang keempat adalah integrasi aplikasi atau platform eksternal. Untuk Google Classroom, kita bisa mentautkan external link seperti Quizzes dan Kahoot, dan juga bisa mentautkan link YouTube. Untuk Edmodo, penautan eksternal linknya agak terbatas. Namun, Edmodo memiliki fitur Discover yang memungkinkan kita mengakses media yang di-share oleh pengajar lain yang juga menggunakan Edmodo. Dan juga mengakses game-game serta aplikasi edukatif yang disediakan oleh Edmodo. Dan untuk Schoology, kita dapat mentautkan link eksternal melalui fitur Add File atau Link External Tool, dan juga bisa mengakses puluhan aplikasi edukasi yang tersedia di fitur App Center. Di sini kita bisa menggunakan banyak aplikasi dan platform edukasi yang sangat beragam. Saya pribadi sangat menyukai fitur yang disediakan oleh Schoology ini. Dan yang terakhir adalah kapasitas penyimpanan file. Edmodo memberikan penyimpanan tidak terbatas, dengan batasan tiap file adalah 10 MB. Untuk Google Classroom, kita memiliki batasan 15 GB penyimpanan. Dan katanya sih kalau kita pakai Google for Education, kita punya unlimited storage. Tapi pas mencari tahu lebih lanjut, saya tidak menemukan artikel yang mendukung. Malah dapatnya list harga ini. Nah, kemudian untuk Schoology, tidak ada batasan jumlah file yang di-upload. Dan per file itu memiliki batasan sampai 512 MB. Kalau saya pribadi, lebih condong ke Schoology untuk fitur penyimpanan ini. Nah, itu dia aspek-aspek yang perlu kalian perhatikan dalam memilih learning management system yang akan kalian gunakan dalam proses pembelajaran. Jika ada yang keliru atau perlu ditambahkan dari penjelasan saya, feel free to write it in the comment section below. Sekian dari saya dan semoga videonya bisa bermanfaat. Thank you and see you in my next video.